Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Mas Darkom, Lek Karto dan teman-teman, ini pembahasan ke-6. Sinau hukum bareng Mas Darkom. Tentang apa tadi Mas Darkom? Kita ngomongnya terkait KUHP sing anyar yang berhubungan dengan hukum adat, Mas Andi. Nah, hukum adat dewi ki apa? Hukum adat itu adalah sebuah kebiasaan yang hidup dengan masyarakat, yang kemudian menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Jadi kebiasaan di masyarakat ya apa? Upamane kebiasaane nek bengi iki wis ora oleh metu. Di atas jam 10 ora oleh metu. Nah, nek jam 10 metu berarti melanggar Hukum adat. Contoh sing paling gampang, kaya ning kos-kosan kayak dilarang membawa lawan jenis masuk ke kamar. Walaupun itu sering dilakukan sama Mas Andi. Itu juga melanggar ya sebenarnya ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Terutama Lek Karto. Terutama Lek Karto parah. Halo, orang ini. Lek sing kos-kosan e. Lek Karto ki parah kok. Sing diboke bukan lawan jenis kok. Sembarang lawan jenis, mentok ya dilepokke, pitik ya dilepokke kan parah. Betulan kok ya. Breeding. Oke. Ini Mas Andi. Terkait hukum adat ini ya. Selama ini kan kita kadang melihat dengan sebelah mata apa itu hukum adat. Ini sebuah hukum adat yang malah di atas hukum nasional. Contohnya gini. Ketika mau ada pertemuan di Ngarso Dalem, para abdi dalem kemudian menggunakan pakaian Jawa, pakaian Jawa. Yang otomatis di sana kalau perempuan ya pakai sanggul, kalau pakai kemben, terus kalau yang laki-laki ya nganggo kupluk, nganggo keris, nganggo pakaian Jawa, sorjan. Terus kemudian mereka karena sudah menggunakan pakaian itu kan kangelan nganggo helm. Dan mereka juga tidak ditilang toh. Karena apa? Karena ini pengecualian, hukum adat sedang berlangsung di sana. Di Bali juga itu. Nah, seperti itu ya, sama lah kita komparasinya sama. Nah, yang menjadi polemik itu gini Mas Andi besok. Sobat Mas Darkom ini calon jadi polemik menurut Darkom. Nek menurut sobat Mas Darkom piye? Ngene Lek Karto, men kowe yo ngerti. Aja meneng wae pengen ngerti kok ora. Tunggone anu pisuanan mau terus piye? Tak kira anu ku sing tak tunggu iki mau. Ngene. Jadi gini, besok itu kan hukum adat itu juga diakomodir di KUH terbaru ya. Pidana terbaru yang akan dilaksanakan tahun 2026. Ning pasal loro apa ya Mas Andi ya? Pasal 2 ayat 1 sing terkait hukum adat juga bisa dilaksanakan. Masalahnya adalah begini teman-teman sobat Mas Darkom semua. Ketika di suatu daerah kemudian terjadi tindak pidana tertentu dan di sana ada hukum positif dan hukum adat yang sekarang juga diakui tadi masih berlaku ya? Masih berlaku, hukum adat itu berlaku. Yang menjadi masalah ketika itu diterapkan hukum adatnya itu karena aturannya tidak tertulis, tidak terkodifikasi dengan baik. Sesuk standarnya seperti apa? Nah, standar hukumannya seperti apa? Kita tunggu ya. Sobat Mas Darkom, itu ya standarnya besok mau seperti apa? Berikutnya, kalau memang itu melanggar hukum adat dan hukum adat dilaksanakan, pertama standarnya seperti apa? Yang kedua, kalau dibutuhkan saksi ahli terkait hukum adat tersebut, siapa yang akan menjadi saksi ahli? Atau tidak ada kuliahnya. Nah, padahal yang namanya saksi ahli itu raming Lek Karto didandani nganggo jas, dadeke saksi ahli pidana. Ora. Mas Andi nganggo jas kok jeneng tirik-tirik kon dadi saksi ahli perdata kan enggak? Harus ada sertifikasi tertentu ya, kualifikasi tertentu untuk menjadi seorang saksi ahli. Makanya baru pembahasan ya. Nah, ini kan ini tahun 2026 dilaksanakan. Menurutku sebagai wong sing ngerti ini ya ning sawah. Rancu Mas Andi. Akan terjadi piye ya? Ketidakpastian hukum lagi gitu loh.
Lah kan hukum adat kebon karo berbah kan ya beda toh. Beda, saya meneh karo Klaten beda meneh. Mungkin ya. Kuwi mungkin iso dadi perhatiannya Pak Menteri ya. Heeh. Padahal saiki menteri iki dirubah loh Mas Andi ya. Menteri Hukum dan Menteri HAM itu berbeda loh sekarang. Lha kepiye kuwi? Ya rapi. Ya rapi piye Pak Prabowo pingine ngono Pak. Rapi sing gawe. Pokoknya yang penting anggarannya ben rada tonjol. Nambah nih. Oke, Sobat Mas Darko, itu tadi anu ya terkait hukum adat. Dan kita sebagai wong Jawa memang hukum adat itu, dan di Indonesia banyak banget ya. saya sebagai orang Yojoi menjadi hukum adat itu kan masih sangat kita pegang, ya. kita pegang erat ya. Nah itu ya menjadi sebuah polemik lagi lah. Menurut saya bisa akan menjadi polemik ketika standarisasi hukum adat itu tidak terkodifikasi, tidak tertulis dengan baik, kemudian dijadikan sebuah landasan hukum di sebuah peradilan yang formal. Iya. Kayaknya nanti lama-lama terhapus itu ya kalau memang diberlakukan. Ini sedikit kuliah hukum buat Anda semua. Materi S loro kuwi. Materi ini rada abot karena Mas Andi ini baru kuliah S2, jadi ketoki rada abot ngono. Nah, nek saya ming SD, SMP, SMA, S3 nek saya jelas. Ben ketok iki wangun. Padahal ya ming wangun marimin. Lek Karto ada pertanyaan lagi. Saat ini sudah cukup mumet tak hukum. Sinau hukum sithik marai mumet ya. Wah, trimo macul. Ini padahal sudah melatih hukum internasional, hukum bisnis, arbitrase. Wah, oke jeblok utek. Sesuk wae. Pokoknya ahli iki Mas Andi ngono to. Nek aku ming yo maca sithik-sithik mergo bukumu udah tiba tak putih ngono Mas Andi. Ora nek pinter dhewe jane nyolong ilmu ya Pak ya. Paling pinter dhewe jane lek Karto pinter dhewe. Semoga ini menjadi konten yang bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang memang concern pengen tahu terkait hukum itu apa. Hukum itu siapa? Hukum itu harus bagaimana? Hukum itu diciptakan untuk apa? Kita akan membahas terus-menerus terkait detail. Semoga ini mengedukasi, bisa menjadi tambahan ilmu baik orang yang kuliah hukum atau orang yang atau teman-teman Sobat Mas Darkum yang hanya pengen tahu apa sih hukum itu. Tetap kalau ada pertanyaan tulis saja. Kita punya ahlinya core of the core-nya di Mas Darkum Mas Andi. Ilmunya sudah luar biasa. Sekarang ngambil S2. Wah. Jendemu ki agak terus banyak harus gua potong di. Oke, salam sehat salam waras. Wassalam.